Pertemuan tak terduga di warung makan pinggir sawah. Langit Jogja sore itu panas banget. Matahari masih tinggi meskipun jam sudah menunjukkan pukul 4 lewat. Emily Watson mengendarai motor metik sewaan warna putih yang dia ambil di bandara 3 hari lalu. Rambut pirangnya yang biasanya rapi sekarang acak-acakan karena helm, keringat menetes di lehernya. Dia sudah nyasar hampir 1 jam gara-gara GPS di handphone tiba-tiba error. Jalan kecil yang dia lewati tadinya mulus, sekarang berubah jadi jalan tanah berdebu di tengah sawah yang hijau banget. Emily kesal. Dia biasanya nggak pernah liburan sendirian. Selama ini selalu ada asisten atau pacar yang ngatur semuanya. Tapi sebulan lalu dia baru putus dari pacarnya, seorang pengusaha bule yang ternyata cuma suka sama rekening banknya. Emily capek. Dia ambil cuti sebulan dari perusahaan tambang keluarga di Perth, Australia, lalu nekat terbang ke Indonesia karena temennya bilang Jogja itu tenang dan orangnya ramah. Tapi sekarang dia nggak ngerasa tenang sama sekali. Motornya mulai bunyi aneh. 2 kali batuk-batuk, lalu mati total di pinggir jalan kecil. Emily turun, buka helm, dan ngeliatin motor dengan tatapan putus asa. Sepi. Cuma ada sawah, burung gereja, dan suara angin. Dari kejauhan terdengar suara motor butut. Seorang cowok muda naik Honda Revo tua berwarna hitam yang catnya sudah pada mengelupas. Dia pakai kaos oblong lengan pendek warna abu-abu lusuh, celana pendek, dan sendal jepit. Wajahnya biasa saja, kulit sawo matang khas orang Jawa, rambut pendek agak acak-acakan. Dia ngerem di depan Emily, turun dari motor, lalu senyum ramah. Emily cuma bengong. Dia nggak ngerti orang ini mau apa. Tapi cowok itu langsung jongkok di depan motor metik Emily tanpa banyak omong. Dia buka dek bawah tempat aki, ngintip, lalu ngeluarin kunci teh dari kantong celananya. 5 menit kemudian motor Emily sudah nyala lagi. Emily masih berdiri mematung. Dia biasanya nggak gampang percaya sama orang asing, tapi cowok ini kelihatan nggak ada niat buruk. Dia berdiri, lep tangan ke celana, lalu ngomong pelan, "Udah bisa dinyalain lagi, Mbak. Tadi cuma busi kotor." Emily nyadar dia belum ngomong apa-apa dari tadi. Dia buru-buru bilang terima kasih dalam bahasa Inggris. Cowok itu cuma nyengir. Lalu nunjuk warung kecil di seberang sawah. Atapnya dari seng, ada tulisan, "Warung makan Embok Sri, pakai cat semprot. Kalau mau istirahat dulu, di situ ada warung. Minum es teh pasti seger," katanya sambil naik motor lagi. Emily nggak tahu kenapa, dia malah ikut. Dia nyalain motor matiknya, pelan-pelan nyusul cowok itu yang ternyata cuma nyebrang jalan tanah kecil. Warungnya sederhana banget. Hanya ada 4 meja plastik dan kursi, kipas angin kecil yang berisik, dan etalase kaca berisi gorengan sama kue-kue jadul. Cowok tadi masuk ke belakang warung, cuci tangan di ember, lalu keluar bawa 2 gelas es teh manis. Dia taruh 1 gelas di depan Emily tanpa ditanya. Emily duduk, minum setengah gelas langsung. Seger banget. Nama cowok itu Dika. Dia anak pemilik warung. Orang tuanya lagi ke dokter di kota, jadi dia yang jaga warung sore ini. Selain jaga warung, dia juga kerja ojek online sama bantu bapaknya di sawah. Umurnya baru 26 tahun, tapi kelihatannya sudah biasa ngadepin hidup susah. Emily perkenalan diri. Dia bilang dia dari Australia, lagi liburan di Jogja. Dika cuma mangut-mangut sambil nyengir. Dia nggak banyak tanya, nggak nanya Emily tinggal di hotel mana, nggak nanya kerja apa, apalagi nanya punya pacar atau nggak. Dia cuma ngobrol biasa, soal cuaca, soal sawah yang lagi musim tanam, sama nanya Emily sudah makan gudeg belum. Emily bingung sendiri. Selama ini orang-orang yang baru kenal selalu langsung nanya-nanya soal uang atau bisnis keluarganya. Tapi Dika nggak. Dia malah cerita kalau motor Revonya itu sudah nemenin dia dari SMA. Pernah mogok di tengah banjir, tapi tetap setia. Sore makin gelap. Emily sadar dia harus balik ke hotel sebelum gelap total. Dia buka dompet, mau kasih uang sebagai ucapan terima kasih karena motornya diperbaiki. Dika langsung geleng-geleng kepala. "Nggak usah, Mbak. Tamu jauh kok dibayar. Malah saya yang seneng ada yang mampir," katanya santai sambil nyapu lantai warung. Emily maksa. Dia keluarin lembar 100.000. Dika tetap nggak mau ambil. Akhirnya Emily taruh uang itu di bawah gelas es teh kosong, pura-pura nggak ngeliat Dika yang lagi sibuk nyapu. Sebelum pulang,
Emily tiba-tiba nanya, "Boleh minta nomor WhatsApp? Kalau aku nyasar lagi, bisa tanya jalan?" Dika nyengir lebar, keluarin handphone jadul Nokia yang layarnya sudah retak-retak. Mereka tukeran nomor. Emily ngerasa aneh sendiri. Dia nggak pernah minta nomor cowok random gitu. Tapi entah kenapa, sama Dika rasanya beda. Emily nyalain motor matiknya, pamit, lalu melaju ke arah kota. Sepanjang jalan dia senyum-senyum sendiri di balik helm. Dadanya kok rasanya hangat. Bukan karena panas matahari Jogja, tapi karena cowok berkaos lusuh yang tadi bahkan gak mau nerima uang 100.000. Sampai di hotel bintang 5 tempat dia nginep, Emily langsung masuk kamar, buka sepatu, rebahan di kasur king size. Dia buka handphone, lihat kontak baru yang dia simpen dengan nama Dika Warung Sawah. Dia ketawa kecil sendiri. Esok harinya, tanpa sadar, jari Emily sudah ngetik pesan pertama. "Hai, ini Emily. Masih ingat aku nggak? Yang motornya mogok kemarin." Balasan datang dalam 3 detik. "Ingat banget. Mbak Emily yang cantik itu. Motornya sehatkan hari ini." Emily baca pesan itu berulang-ulang. Dia nggak biasa dipanggil cantik sama orang yang baru ketamet. Apalagi sama orang yang jelas-jelas hidupnya jauh banget dari dunia dia. Tapi entah kenapa, dia suka. Sore itu juga Emily muter-muter lagi ke daerah Prambanan dengan alasan mau foto candi. Padahal dia cuma pengen lewat warung itu lagi. Dan benar, Dika masih ada di sana, lagi benerin motor temennya di depan warung. Melihat Emily datang, Dika langsung berdiri, lep tangan ke celana, dan senyum lebar. Dari hari itu, tanpa direncanakan, Emily mulai sering mampir ke warung kecil di pinggir sawah itu. Bukan karena lapar, bukan karena haus. Tapi karena ada cowok bernama Dika yang bikin dia ngerasa dunia nggak selalu harus rumit. Chat tiap hari, hati mulai gatal. Hari-hari Emily di Jogja mulai berubah ritme. Pagi biasanya dia bangun jam 10, mandi air hangat, pesan sarapan ke kamar, lalu bengong di balkon sambil scroll Instagram. Sekarang, jam 7 handphone sudah bergetar. Pesan dari Dika masuk. Kadang cuma foto langit pagi di atas sawah dengan caption, "Pagi Mbak Emily, hari ini cerah banget." Kadang cuma stiker kucing ngantuk. Tapi Emily langsung senyum lebar. Dia balas cepet. Padahal biasanya dia cuek banget sama chat orang. Emily akhirnya mutusin perpanjang liburan. Awalnya cuma 2 minggu, sekarang jadi sebulan penuh. Dia telepon kantor di Perth, bilang mau ambil cuti tambahan. Asistennya kaget. Soalnya Emily nggak pernah libur lebih dari 10 hari. Tapi Emily nggak peduli. Dia lagi seneng banget. Chat mereka makin sering. Dari pagi sampai malam. Awalnya cuma nanya tempat wisata murah atau makanan enak yang nggak bikin kantong bolong. Dika selalu kasih rekomendasi jujur. Warung gudeg dekat pasar, sate klathak pinggir jalan, atau bakpia basah yang dijual nenek-nenek di gang. Emily coba semua, foto makanannya, lalu kirim ke Dika. Dika selalu balas, "Enak tuh? Kalau kurang enak bilang aja, besok aku traktir yang lebih enak." Lama-lama obrolan jadi lebih dalam. Malam minggu, Emily lagi duduk di balkon hotel sambil minum wine mahal dari minibar. Dia tiba-tiba ngetik panjang, cerita soal mantan pacarnya yang ninggalin dia gara-gara Emily nggak mau kasih modal bisnis baru. Dia cerita kalau dia capek hidup di dunia yang semua orang cuma lihat uangnya. Dika baca lama, lalu cuma balas satu kalimat, "Orang yang ninggalin Mbak Emily itu rugi besar." Emily baca pesan itu berkali-kali sampai matanya basah. Dia nggak ngerti kenapa cowok yang hidupnya susah banget bisa ngomong sesantai itu. Sebaliknya, Dika juga mulai cerita hidupnya. Dia nggak malu bilang kalau bapak ibunya cuma petani kecil, punya sawah cuma setengah hektar. Adiknya kuliah di universitas negeri pakai beasiswa, karena Dika nggak mampu bayarin. Motor Revonya sering ngadat, tapi tetap dipakai ojek online sampai malam. Kadang sehari cuma dapat 50.000 bersih, itu pun kalau hoki. Tapi Dika nggak pernah kelihatan sedih. Dia selalu bilang, "Alhamdulillah masih bisa makan, masih bisa ketawa." Emily makin sering mampir ke warung pinggir sawah. Kadang bawa kue dari hotel, kadang cuma duduk ngobrol sambil makan gorengan. Suatu hari dia nekat nawarin Dika jadi tur guide pribadi selama dia di Jogja. Gajinya dia kasih lumayan besar, 2 juta seminggu.
Dika langsung geleng-geleng kepala. Buat apa dibayar? Mbak, aku seneng kok nemenin. Lagian aku nggak tiap hari bisa. Ada hari harus ke sawah. Emily maksa. Dia bilang dia nggak enak kalau cuma numpang enak doang. Akhirnya mereka sepakat. Dika nemenin jalan-jalan, tapi bayarannya cuma bensin sama makan. Emily diam-diam tetap selipin uang lebih di bawah piring tiap kali makan bareng. Hari Sabtu mereka jalan ke Candi Prambanan. Emily pakai dress pendek warna putih, topi lebar, dan kacamata hitam. Dika cuma pakai kaos polos, celana jeans sobek di lutut, dan sendal jepit. Orang-orang pada ngeliatin mereka berdua. Emily biasanya malu kalau beda kelas gitu, tapi sama Dika dia nggak peduli. Mereka naik motor Revo butut Dika, Emily dipangku di belakang, peluk pinggang Dika biar nggak jatuh. Dika nyetir pelan banget supaya Emily nggak takut. Di candi mereka jalan pelan, foto-foto, Dika cerita sejarah candi versi dia sendiri, campur aduk sama cerita mbah-mbahnya. Emily ketawa ngakak. Pulangnya mereka mampir warung sate kelatak, makan bareng pakai tangan. Emily yang biasanya takut kotor, sekarang lahap banget. Malamnya dia kirim foto tangan penuh minyak ke Dika. Ditulis, "Ini salah kamu, tangan aku jadi bau bawang." Dika balas foto tangannya yang lebih kotor lagi karena baru bantu bapaknya di sawah. Caption, "Kita seri." Hari demi hari Emily ngerasa ada yang berubah di dalam dadanya. Dia yang biasanya susah tidur karena mikirin bisnis keluarga, sekarang tidur nyenyak karena chat sama Dika sampai tengah malam. Dia yang biasanya takut sendirian, sekarang malah seneng kalau Dika bilang, "Besok aku jemput jam berapa?" Satu malam Emily lagi duduk di sofa kamar hotel, buka galeri foto. Penuh foto dia sama Dika. Ada yang di warung, di sawah, di candi, di pinggir jalan sambil nunggu hujan reda. Emily sadar dia udah nggak bisa bohong sama diri sendiri. Dia kangen kalau sehari nggak ketemu Dika. Dia senyum kalau lihat nama Dika muncul di layar handphone. Dia bahkan mulai belajar kata-kata Jawa dari Google cuma biar bisa bales chat Dika pakai bahasa dia. Tapi Emily juga takut. Dia tahu dunia mereka beda banget. Dia tinggal di rumah mewah di Perth, punya jet pribadi, rekening banknya nolnya banyak banget. Dika tinggal di rumah bata kecil, tidur di kasur tipis, makan seadanya. Emily takut kalau perasaan ini cuma sementara. Takut kalau Dika cuma ramah karena dia turis. Takut kalau nanti dia pulang ke Australia dan semua ini cuma jadi kenangan. Tapi setiap kali Dika kirim pesan, "Mbak Emily sudah makan belum?" Atau, "Hati-hati ya kalau jalan sendiri malam-malam." Semua ketakutan itu hilang seketika. Di ujung minggu ketiga, Emily duduk di balkon sambil lihat lampu-lampu kota Jogja dari jauh. Handphonenya bergetar. Pesan dari Dika. "Besok aku libur ojek. Mau ke sawah pagi-pagi. Mbak Emily mau ikut nggak? Pagi banget loh. Jam 4 sudah berangkat." Emily langsung ketik balasan tanpa mikir dua kali. "Mau banget. Jemput aku jam berapa?" Balasan Dika cuma satu kata. "Pukul 4 tepat. Jangan telat ya bule cantik." Emily baca pesan itu, tersenyum lebar, lalu langsung masuk kamar cari celana panjang yang paling nyaman. Dia tahu besok bakal capek, bakal kotor, bakal kepanasan. Tapi dia nggak peduli. Yang dia tahu cuma satu. Dia lagi jatuh cinta sama cowok Jawa miskin yang bahkan nggak pernah minta apa-apa darinya. Keluarga Dika kaget, keluarga Emily ngamuk. Hari itu Emily nekat. Dia sudah 2 hari nggak bisa tidur nyenyak gara-gara mikirin satu hal. Dia bener-bener suka sama Dika. Bukan suka biasa, tapi suka yang bikin perut mules, tangan dingin, dan jantungan tiap buka chat. Pagi-pagi dia langsung telepon Dika, bilang mau mampir ke rumahnya di kampung dekat Piungan. Dika cuma jawab santai seperti biasa, tapi Emily bisa ngerasain dia juga seneng. Rumah Dika kecil banget. Dinding bata ekspos tanpa cat, atap genteng biasa, lantai semen polos. Depan rumah ada halaman tanah yang dipakai jemur padi. Emily datang pakai mobil sewaan, langsung jadi pusat perhatian tetangga. Anak-anak pada ngintip dari balik pagar bambu, ibu-ibu berhenti nyapu halaman, bapak-bapak pura-pura ngerokok sambil melirik. Dika keluar pakai kaos oblong lengan panjang yang sudah bolong-bolong di ujungnya. Dia senyum lebar, langsung bawa Emily masuk. Di dalam rumah ada ibu Dika yang lagi nyapu, pakai daster bunga-bunga dan jilbab sederhana. Begitu lihat Emily,
Ibunya langsung bengong, lalu buru-buru salim dan senyum sampai kupingnya. Adik Dika, namanya Lintang, lagi duduk di tikar sambil ngerjain tugas kuliah. Dia juga kaget lihat bule tinggi langsing masuk rumah mereka. Emily bawa oleh-oleh banyak. Kue dari hotel, buah-buahan impor, sama tas belanjaan penuh sembako mahal. Ibu Dika malah bingung mau taruh di mana. Soalnya dapur mereka cuma seluas 2 meter persegi. Akhirnya Emily sendiri yang bantu bongkar barang sambil ketawa-ketawa. Suasana jadi cair. Mereka duduk lesehan di tikar, ngobrol pakai bahasa Indonesia campur gerakan tangan. Emily cerita dia tinggal sendirian di hotel besar, jadi seneng banget bisa masuk rumah orang. Ibu Dika langsung pegang tangan Emily, bilang rumah mereka kecil tapi pintu selalu terbuka. Malamnya Emily video call orang tuanya di Australia. Ayahnya, M.R. Watson, lagi duduk di ruang kerja mewah penuh lukisan mahal. Ibunya lagi nyeruput teh di sofa kulit. Emily langsung buka topik. Dia bilang lagi deket sama cowok lokal bernama Dika. Dia cerita Dika orang baik, jujur, dan bikin dia nyaman. M.R. Watson langsung berubah wajah. Matanya menyipit, suaranya naik. Dia bilang Dika pasti cuma mau uang keluarga. Dia bilang cowok miskin dari desa pasti pengen hidup enak lewat Emily. Ibunya cuma diam, tapi kelihatan gak setuju. Emily langsung panas. Pertama kali dalam hidupnya dia berani ngelawan ayahnya keras-keras. Dia bilang Dika bahkan gak pernah nanya soal uang, gak pernah minta apa-apa, bahkan nolak kalau dikasih. Dia bilang dia udah muak sama orang-orang di lingkungannya yang cuma lihat duit. M.R. Watson marah besar, bilang Emily bodoh kalau percaya cowok kampung. Panggilan ditutup dengan kasar. Emily duduk di sofa villa sewanya, tangan gemetar. Dia nangis, tapi bukan karena takut, melainkan karena kesel. Dia langsung telepon Dika, cerita semuanya. Dika cuma dengerin sampai habis tanpa nyela. Lalu dia bilang pelan, kalau Emily mau berhenti deket sama dia ngerti. Emily malah makin nangis, bilang dia nggak mau berhenti. Keesokan harinya gosip sudah menyebar di kampung Dika. Tetangga pada bisik-bisik. Ada yang bilang Dika bakal kaya mendadak. Ada yang bilang bule itu cuma main-main. Ada yang bilang Dika pinter nyari kesempatan. Dika dengar semua, tapi cuma diam. Dia tetap berangkat ke sawah, tetap narik ojek online malam hari, tetap bantu ibunya masak. Sore harinya Emily datang lagi ke rumah Dika, bawa makanan dari kota. Dia lihat Dika lagi duduk di teras, wajahnya biasa aja. Emily langsung duduk di sampingnya, pegang tangan Dika erat-erat. Dia bilang dia nggak peduli orang bilang apa. Dia bilang dia udah jatuh cinta beneran sama Dika. Dika cuma pandang Emily lama, matanya berkaca-kaca, lalu pelan-pelan balas genggam tangan Emily. Malam itu mereka duduk berdua di teras rumah kecil itu sampai jam 11. Bintang-bintang kelihatan jelas, suara jangkrik keras banget. Emily bersandar di bahu Dika yang kurus tapi terasa kuat. Dika nggak ngomong banyak, cuma sesekali usap rambut Emily pelan. Mereka nggak butuh kata-kata panjang. Yang mereka tahu cuma satu, perasaan ini nyata, dan mereka nggak mau lepas. Tapi di balik ketenangan malam itu, masalah baru mulai muncul. M.R. Watson di Australia mulai gerah. Dia telepon pengacaranya, minta cari tahu siapa Dika sebenarnya. Dia juga telepon teman bisnisnya di Jakarta, minta tolong, ngurusin, kalau perlu. Di sisi lain, tetangga kampung mulai ada yang iri. Salah satu teman Dika dari kecil, namanya Joko, mulai nyebar fitnah kecil-kecil. Katanya Dika sombong setelah dekat sama bule, katanya Dika minta uang banyak diam-diam. Emily tahu semua gosip itu dari Lintang yang cerita lewat chat. Dia cuma bales satu kalimat. Biarin aja. Yang penting kita tahu yang benar. Dika juga tahu. Tapi dia tetap sama. Pagi-pagi tetap ke sawah, malam tetap jemput Emily kalau Emily kangen. Dia nggak pernah marah, nggak pernah balas fitnah. Dia cuma bilang sama Emily, selama Emily percaya sama dia nggak butuh pembelaan dari orang lain. Hari Minggu pagi, Emily datang lagi ke rumah Dika. Kali ini dia bawa kado kecil, dompet kulit baru buat Dika, karena dompet lama Dika sudah bolong-bolong. Dika buka kado, senyum, tapi nggak langsung pakai. Dia malah taruh dompet itu di atas meja, bilang nanti dipakai kalau dompet lamanya benar-benar rusak total. Emily cuma geleng-geleng kepala,
tapi dalam hati makin sayang. Sore itu mereka jalan berdua ke sawah pinggir kampung. Emily pakai kaos lengan panjang pinjaman Lintang supaya nggak kepanasan. Dika ajarin Emily cara tanam padi. Emily jatuh berkali-kali di lumpur, tapi ketawa terus. Mereka pulang waktu maghrib, badan penuh lumpur, tapi muka berdua cerah banget. Malamnya Emily tidur di villa, buka handphone, lihat foto dia sama Dika yang kotor-kotoran tadi. Dia senyum sendiri. Dia tahu besok pasti ada masalah baru, pasti ada orang yang gak suka, pasti ada omongan jelek. Tapi dia udah gak takut lagi. Karena sekarang dia punya Dika. Dan Dika punya dia. Dan itu udah cukup buat mereka berdua. Cobaan pertama. Uang, godaan, dan fitnah. Pagi itu ibu Dika tiba-tiba pingsan di dapur. Badannya panas tinggi, kaki bengkak, dan gak bisa bangun. Dika panik. Dia bawa ibunya ke puskesmas terdekat. Dokter bilang ginjal ibunya bermasalah serius. Kalau mau sembuh total harus operasi cuci darah rutin plus kemungkinan transplantasi. Biayanya besar, minimal 2 miliar rupiah kalau dilakukan di Singapura, karena di Indonesia antreannya panjang banget. Dika pulang dengan wajah pucat. Dia duduk di teras rumah sambil pegang kertas hasil cek dokter. Emily datang sore harinya, langsung lihat muka Dika yang gak biasa. Dika cerita pelan. Emily nggak mikir dua kali. Dia langsung bilang dia yang tanggung semua biaya. Uang segitu buat Emily cuma 0,5% dari tabungannya. Dia sudah siap transfer hari itu juga. Tapi Dika menolak keras. Matanya merah, tangannya gemetar, tapi suaranya tegas. Dia bilang dia nggak mau hidup dari uang perempuan. Dia nggak mau nanti orang bilang dia cuma nyari enak. Dia bilang dia akan cari cara sendiri, meskipun harus nyicil bertahun-tahun. Emily nangis. Dia nggak ngerti kenapa orang bisa sekeras kepala itu soal harga diri. 2 hari kemudian datang teman Emily dari Jakarta, namanya Claire. Bule juga, umur 30-an, model freelance yang suka pamer hidup mewah di Instagram. Claire nginep di villa yang sama-sama Emily. Begitu tahu cerita Dika, Claire cuma nyengir sinis. Dia bilang Emily gila deket sama cowok miskin. Menurut Claire, cowok macam Dika pasti cuma nunggu waktu buat minta uang. Suatu sore Claire ikut Emily ke warung pinggir sawah. Dika lagi bantu bapak tetangga benerin motor. Claire pakai dress pendek ketat, heels tinggi, parfum mahal. Dia langsung dekatin Dika, senyum genit, pegang lengan Dika sambil bilang bahasa Inggris cepat. Wah, badanmu kok atletis banget ya, pasti sering olahraga. Dika cuma nyengir kaku, mundur selangkah, lalu balik fokus ke motor. Claire nggak nyerah. Dia bilang kalau Dika mau, dia bisa ajak Dika ke Jakarta, kasih apartemen, kasih motor baru. Emily berdiri di dekat pintu warung, tangannya mengepal. Dia nggak marah sama Claire, dia marah sama dirinya sendiri yang bawa teman macam itu. Dika akhirnya angkat kepala, pandang Claire datar, lalu bilang pelan, "Maaf mbak, saya udah punya yang ngajak nikah." Dia langsung pandang Emily, matanya lembut. Claire cuma ketawa kecil, bilang, "Whatever." Lalu masuk mobil suaannya dan pergi. Malam itu Emily nangis di villa sendirian. Dia ngerasa semua orang bener. Dia sama Dika beda dunia. Mungkin memang gak akan bisa bareng. Dia buka handphone, ngetik pesan panjang mau putus hubungan, tapi gak berani kirim. Jam 10 malam hujan deras banget. Tiba-tiba terdengar suara motor butut berhenti di depan villa. Dika datang basah kuyup, cuma pakai jas hujan plastik tipis. Dia bawa kantong kresek berisi 2 mangkok bakso dari gerobak pinggir jalan. Dia masuk tanpa izin, taruh mangkok di meja, lalu duduk di lantai depan Emily. Emily masih nangis. Dika nggak ngomong apa-apa dulu. Dia cuma buka mangkok, aduk bakso, lalu suapin Emily 1 sendok. Hujan masih deras di luar. Emily akhirnya berhenti nangis. Mereka makan bareng dalam diam. Setelah mangkok kosong, Dika baru buka suara. Dia bilang dia nggak peduli Claire tawarin apa, dia nggak peduli orang bilang apa, dia cuma mau sama Emily. Titik. Emily peluk Dika erat-erat sampai baju Dika yang basah bikin baju Emily ikut basah. Mereka nggak ngomong lagi malam itu. Cukup pelukan itu yang bikin semuanya jelas. Tapi fitnah nggak berhenti. Di kampung mulai ada selebaran tanpa nama yang ditempel di tiang listrik. Foto Dika sama Emily diedit jelek.
Ditulis, cowok miskin nyari cepet kaya lewat bule. Ibu Dika nangis baca itu. Lintang marah, mau cari siapa yang bikin. Dika cuma diam, terus kerja seperti biasa. Emily tahu dari Lintang. Dia langsung naik motor sewaan ke kampung, turun di warung, terus cabut semua selebaran yang dia temuin. Matanya merah, tapi dia nggak nangis lagi. Dia sudah capek nangis. Dia cuma mau buktiin kalau dia serius sama Dika. Malam harinya Emily datang lagi ke rumah Dika. Dia bawa map berisi printout rekening banknya, surat keterangan waris, semua bukti kalau dia memang kaya raya. Dia taruh map itu di meja depan Ibu Dika, lalu bilang dia siap bantu biaya operasi Ibu Dika tanpa syarat. Dia bilang dia nggak peduli orang bilang dia dibohongin, dia cuma mau Ibu Dika sembuh. Dika diam lama banget. Akhirnya dia ambil map itu, terus sobek depan Emily. Kertas-kertas beterbangan di lantai. Dia bilang dia nggak butuh bukti Emily kaya. Dia cuma butuh Emily percaya dia nggak matre. Emily cuma mangut-mangut, lalu peluk Dika lagi. 2 hari kemudian Dika akhirnya lulus sedikit. Dia terima bantuan operasi, tapi dengan syarat. Dia akan balikin semua uang itu cicilan tiap bulan dari gajinya, meskipun butuh waktu puluhan tahun. Emily cuma geleng-geleng kepala, tapi setuju. Yang penting Ibu Dika bisa operasi. Mereka berangkat ke Singapura berempat. Dika, ibunya, Lintang, sama Emily. Emily bayarin tiket pesawat, rumah sakit, dokter terbaik. Dika cuma bawa tas kain kecil berisi baju ganti ibunya sama Al-Quran kecil. Operasi berhasil. Ibu Dika pulih perlahan. Di lorong rumah sakit, Dika duduk di kursi plastik sambil pegang tangan Emily. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma sekali-sekali usap air mata yang jatuh tanpa suara. Sepulang ke Jogja, gosip di kampung pelan-pelan reda. Orang-orang lihat sendiri Dika tetap narik ojek online, tetap ke sawah, tetap pakai baju lusuh. Claire sudah balik ke Jakarta dan gak pernah muncul lagi. Emily tetap tinggal di villa, tapi sekarang tiap malam dia tidur di rumah Dika kalau ibunya sudah tidur. Cuma buat nemenin Dika yang masih susah tidur gara-gara mikirin utang. Mereka tahu cobaan pasti masih ada. Tapi sekarang mereka udah sama-sama kuat. Uang, godaan, fitnah, semua sudah mereka lewatin bareng. Dan itu baru permulaan. Lamaran pakai cincin dari Timah. Ibu Dika akhirnya pulang dari Singapura. Badannya masih lemes, tapi dokter bilang ginjal barunya berfungsi baik. Rumah kecil di kampung jadi rame lagi. Tetangga datang bawa bubur kacang ijo, ada yang bawa ayam kampung, ada yang cuma duduk ngobrol sambil ngasih doa. Dika tiap malam duduk di samping kasur ibunya, ganti infus, kasih obat, baca doa pelan. Emily sering ikut, bantu apa saja yang bisa dibantu. Nyapu, masak air, cuci piring. Ibu Dika cuma senyum lihat mereka berdua. Dika mulai nyicil utang ke Emily. Tiap malam habis narik ojek online, dia pulang, hitung uang receh, masukin amplop kecil, tulis angka cicilan di depannya. Bulan pertama dia kasih 4 juta rupiah. Emily cuma geleng-geleng kepala, tapi simpan amplop itu di laci tanpa buka. Dia tahu buat Dika itu soal harga diri, bukan soal angka. Satu malam, 2 minggu setelah Ibu Dika boleh tidur tanpa alat bantu lagi, Dika duduk di teras rumah sambil megang gelas teh anget. Emily duduk di sebelahnya. Malam itu bulan purnama, terang banget, nggak perlu lampu. Dika diam lama, tangannya gemetar sedikit. Akhirnya dia buka saku celana, keluarin benda kecil dibungkus tisu bekas. Dia buka tisu itu pelan-pelan. Di dalamnya ada cincin sederhana dari timah bekas kaleng susu. Dika bentuk sendiri pakai tang, dia sah pakai amplas sampai mengkilat sedikit. Dia taruh cincin itu di telapak tangan Emily tanpa ngomong apa-apa dulu. Emily bengong. Dia tahu itu bukan emas, bukan berlian, bahkan bukan perak. Tapi entah kenapa dadanya langsung panas. Dika akhirnya buka suara, suaranya pelan banget, hampir hilang ketelan suara jangkrik. Aku nggak punya apa-apa buat kasih kamu. Tabungan aku habis buat ibu. Motor aku udah tua. Rumah ini cuma numpang. Tapi aku janji, kalau kamu mau terima aku apa adanya, aku bakal jagain kamu seumur hidup. Nggak akan nyakitin, nggak akan ninggalin, nggak akan minta apa-apa selain kamu. Emily nggak bisa ngomong. Matanya langsung banjir. Dia ambil cincin timah itu,
pasang sendiri di jari manisnya. Cocok banget. Dia peluk Dika erat-erat sampai baju Dika basah karena air matanya. Dika balas peluk, tangannya usap punggung Emily pelan, seperti takut Emily hilang kalau pelukannya kencung. Mereka duduk begitu sampai jam 2 pagi. Nggak ada kata lagi yang keluar. Cuma pelukan dan bulan. Besok paginya Emily foto tangannya yang pakai cincin timah, kirim ke ayahnya lewat email. Dia nggak tulis apa-apa, cuma judul email, "Ini pilihanku." Emma Watson buka email itu di kantornya yang ber-AC. Dia lihat foto, wajahnya merah padam. Dia langsung telepon Emily, teriak-teriak di telepon, bilang Emily gila, bilang Dika cuma pemburu harta, bilang dia akan bekukan semua rekening Emily kalau nggak putus sekarang juga. Emily cuma dengerin sampai habis. Lalu dia bilang pelan, "Silakan, Pak, aku udah bahagia." Dia matiin telepon, cabut kartu SIM, buang ke tempat sampah. Handphonenya cuma pakai wifi villa sekarang. 2 hari kemudian rekening Emily beneran dibekukan. Kartu kredit ditolak di mana-mana. Villa harus dikembalikan akhir bulan karena nggak bisa bayar. Emily cuma punya uang cash sisa di dompet. 15 juta rupiah. Dia duduk di kamar villa sambil hitung uang, lalu ketawa kecil sendiri. Dia nggak takut. Dia malah ngerasa bebas. Dia langsung telepon Dika, bilang dia mau pindah ke rumah Dika mulai besok. Dika kaget, bilang rumahnya sempit, cuma ada 2 kamar, kasurnya tipis. Emily cuma jawab, "Aku cuma butuh tempat buat tidur sama kamu." Hari pindahan Emily bawa 2 koper besar doang. Isinya baju, paspor, sama beberapa foto keluarga. Mobil sewaan berhenti di depan rumah Dika, tetangga pada ngintip lagi. Emily turun, senyum lebar, bawa koper sendiri tanpa minta tolong supir. Dika bantu angkat koper, wajahnya campur aduk antara seneng dan malu. Malam pertama Emily tidur di rumah Dika, kasurnya sempit banget, mereka tidur meringkuk. Kipas angin kecil berisik, suara ayam tetangga berkokok jam 3 pagi. Emily bangun, lihat Dika tidur nyenyak di sampingnya. Tangannya meluk pinggang Emily erat-erat. Emily senyum, balik tidur lagi. Hari-hari berikutnya Emily mulai hidup tanpa kartu kredit. Dia belajar naik angkot, belanja di pasar pagi, masak nasi pakai dandang, cuci baju pakai tangan. Awalnya sering gagal. Nasi kelewat keras, sabun cuci piring habis, baju luntur. Tapi Dika selalu bantu tanpa ngomong banyak. Dia cuma ketawa kalau Emily ngeluh, lalu perbaiki sendiri. Ibu Dika seneng banget punya menantu bule. Tiap pagi dia ajarin Emily masak sayur lodeh, oseng tempe, sambal terasi. Emily yang dulu nggak bisa bedain bawang merah sama bawang bombay, sekarang bisa bikin sambal yang bikin Dika nambah nasi 3 kali. Tetangga mulai berubah sikap. Awalnya bisik-bisik, sekarang malah pada mampir bawa pisang goreng atau singkong rebus. Mereka lihat sendiri Emily ikut ke sawah, ikut tanam padi, ikut jemur gabah di bawah terik matahari. Kulitnya yang dulu putih mulus sekarang agak gosong, tangannya kasar, tapi matanya cerah banget. 1 bulan setelah pindah, Emily telat datang bulan. Dia beli tes pak di apotek kecil dekat pasar, tes sendirian di kamar mandi rumah Dika. 2 garis merah muncul. Dia duduk di lantai, pegang tes pak, nangis seneng. Dia langsung lari ke sawah cari Dika. Dika lagi bantu bapaknya ngebajak sawah pakai kerbau. Emily teriak dari pinggir sawah, "Tunjukin tes pak." Dika bengong, lalu lari nyelonong, hampir jatuh ke lumpur. Dia peluk Emily di tengah sawah, ketawa sambil nangis. Malam itu mereka duduk di teras lagi. Dika pegang perut Emily yang masih rata, matanya berkaca-kaca. Emily senyum, bilang anak mereka bakal punya mata biru atau coklat, nanti diajarin bahasa Indonesia sama Inggris bareng. Dika cuma mangut-mangut, lalu cium kening Emily pelan. Mereka tahu hidup masih susah. Uang cash Emily tinggal sedikit. Dika masih nyicil utang. Rumah masih kecil. Tapi mereka nggak takut lagi. Karena sekarang mereka bertiga. Dan itu udah lebih dari cukup. Emily jadi orang miskin dadakan. Uang cash Emily yang tersisa 15 juta rupiah mulai menipis cepat. Sewa villa sudah lewat 2 minggu. Semua barangnya sudah dipindah ke kontrakan Dika yang cuma 1 kamar tidur plus ruang tamu kecil. Kamar mandi di luar, sumur bor, kloset jongkok.
Emily yang dulu mandi pakai saur panas dan sabun impor sekarang belajar narik timba dari sumur, nyiram badan pakai gayung plastik, sabun colek biasa. Awalnya kulitnya gatal-gatal, tapi lama-lama biasa. Dika tetap narik ojek online malam hari, pulang jam 1 atau 2 pagi, tidur cuma 4 jam, lalu bangun lagi jam 5 buat ke sawah. Emily ikut kalau nggak terlalu capek. Dia pakai kaos lengan panjang bekas Dika, celana panjang kain, topi caping pinjaman dari tetangga. Orang kampung awalnya kaget lihat bule ikut ngebajak sawah. Sekarang malah biasa. Ada yang nyapa, "Mbak Emily, tanamnya jangan terlalu dalam ya, nanti benihnya mati." Emily cuma nyengir. Balas, "Iya, Bu, aku masih belajar." Perut Emily mulai membesar di bulan keempat. Dia sering mual pagi-pagi, tapi tetap masak nasi dan telur ceplok buat Dika sebelum berangkat kerja. Kadang cuma ada tempe goreng sama sambal, tapi Dika selalu bilang enak. Emily seneng banget kalau Dika nambah nasi 2 kali. Emma Watson gak nyerah. Dia kirim pengacara dari Jakarta ke Jogja. Namanya Pak Budi, orangnya tinggi, pakai jas rapi, bawa map tebal. Dia datang ke kontrakan Dika sore hari. Dika lagi bantu ibunya jemur padi di halaman, Emily lagi nyapu. Pak Budi turun dari mobil sewaan, langsung masuk pagar tanpa salam. Dia kasih surat dari Emma Watson. Emily diminta pulang ke Australia dalam 2 minggu, kalau nggak semua aset warisan akan dialihkan ke yayasan. Kalau mau pulang, dia bakal dikasih apartemen baru di Sydney dan uang saku bulanan. Emily baca surat itu di teras sambil duduk di tikar. Dia cuma geleng-geleng kepala, lalu sobek suratnya di depan Pak Budi. Potongan kertas beterbangan. Dia bilang dia nggak butuh apartemen, nggak butuh uang saku, dia cuma butuh Dika dan anaknya nanti. Pak Budi cuma diam, foto situasi pakai handphone, lalu pergi tanpa pamit. Malam itu Dika duduk di samping Emily, pegang tangan Emily erat-erat. Dia takut Emily berubah pikiran. Emily cuma balik pegang tangan Dika, lalu cium pipi Dika pelan. Mereka nggak perlu ngomong. Sudah jelas pilihannya. Hari-hari berikutnya Emily mulai cari cara buat bantu penghasilan. Dia buka Instagram lama yang followersnya masih 300 ribuan. Dulu dia cuma posting foto liburan mewah. Sekarang dia posting foto kehidupan barunya. Masak di dapur kecil, tanam padi, jemur gabah, perut hamil yang mulai kelihatan. Captionnya sederhana, hidup nggak selalu butuh duit banyak. Cukup ada orang yang sayang beneran. Postingan pertamanya langsung viral. Orang-orang kaget, banyak yang komen, banyak yang share. Dari situ Emily mulai dapat endorse kecil-kecilan. Sabun colek, beras lokal, kain batik murah. Duitnya nggak besar, tapi cukup buat beli susu hamil dan vitamin. Dika awalnya malu, bilang nggak enak istrinya kerja. Emily cuma ketawa, bilang, "Kita tim, Mas. Kamu capek di luar, aku capek di rumah. Sama-sama." Bulan ke-6 perut Emily sudah besar banget. Dia nggak bisa ikut ke sawah lagi, cuma bisa bantu jualan gorengan di warung kecil depan kontrakan. Dika tambah meja plastik, pasang lampu neon, jual mie rebus, nasi goreng, sama telur dadar. Emily yang masak, Dika yang antar kalau ada pesanan online. Warung kecil itu mulai rame. Anak-anak kampung suka mampir beli mie, ibu-ibu suka pesan nasi bungkus buat suami di sawah. Satu malam hujan deras banget. Atap kontrakan bocor di 3 titik. Emily sama Dika buru-buru taruh ember, baskom, apa saja buat nampung air. Mereka ketawa-ketawa sambil lari-larian di dalam rumah. Habis hujan reda, mereka duduk di teras basah, minum teh anget pakai gelas bekas selai. Emily pegang perutnya, bilang bayinya lagi nendang keras. Dika taruh telinga di perut Emily, senyum lebar banget. Pagi harinya tetangga pada datang bawa seng bekas, bambu, sama genteng sisa. Mereka bantu ganti atap kontrakan tanpa diminta bayaran. Cuma minta makan siang aja. Emily masak nasi liwet besar, telur dadar, tempe goreng. Semua makan lesehan di halaman. Suasana rame, ketawa-tawa, kayak hajatan kecil. Emma Watson masih coba kontak lewat email. Dia kirim foto rumah besar di Perth, mobil baru, kapal pesiar keluarga. Emily cuma buka sekilas, lalu hapus. Dia balas satu email pendek, "Pak, aku udah punya rumah. Kecil, tapi penuh cinta.
Jangan ganggu kami lagi. Bulan ke-8 Emily mulai susah jalan. Kakinya bengkak, punggungnya sakit. Dika berhenti narik ojek malam, takut Emily kenapa-kenapa sendirian. Penghasilan berkurang, tapi warung kecil mulai stabil. Emily ajarin Lintang bikin konten Instagram, adik Dika pintar, followers naik cepet. Mereka mulai jual batik lukis buatan ibu-ibu kampung lewat online, laris manis. Satu sore Emily duduk di kursi plastik depan warung, kipas angin kecil muter pelan. Dia lihat Dika lagi bantu bapak tetangga angkat beras, kaosnya basah keringat, tapi mukanya senyum terus. Emily pegang perutnya yang besar, senyum sendiri. Dia nggak pernah nyangka hidup bisa seenak ini tanpa kartu kredit, tanpa villa, tanpa jet pribadi. Malam harinya Dika pijitin kaki Emily yang bengkak. Emily rebahan di kasur tipis, Dika duduk di ujung kasur, tangannya pelan-pelan tekan telapak kaki Emily. Emily bilang capek tapi seneng. Dika cuma mangut-mangut, lalu cium perut Emily pelan. Mereka tahu besok bayinya bakal lahir. Mereka tahu duit tabungan tinggal sedikit. Mereka tahu hidup masih akan susah. Tapi mereka nggak takut lagi. Karena sekarang mereka punya satu sama lain, punya keluarga kecil yang utuh, punya tetangga yang sayang, dan sebentar lagi punya anak yang bakal lahir di tengah-tengah semua itu. Emily pegang tangan Dika erat-erat. Dika balas genggam lebih erat. Mereka tidur malam itu dengan senyum di wajah. Meskipun kasurnya sempit, meskipun kipas angin berisik, meskipun besok pasti capek lagi. Karena bagi mereka, bahagia itu ternyata sesederup ini. Happy ending ala kampung. Hari kelahiran tiba lebih cepat dari dugaan. Pagi-pagi jam 4 Emily sudah mules luar biasa. Air ketuban pecah di lantai semen kontrakan. Dika langsung panik, lari ke rumah bidan kampung sambil teriak-teriak. Bidan langsung datang bawa tas kain penuh alat. Lintang lari ke warung sebelah pinjam motor. Ibu Dika panik tapi tetap pegang tangan Emily erat-erat. Emily melahirkan di kamar sempit itu. Cuma pakai kasur tipis, lampu neon kuning, dan kipas angin yang muter pelan. Bidan bilang bayinya besar, posisinya bagus. Emily nggak dikasih bius apa-apa, cuma gigit handuk dan teriak kalau mules datang. Dika berdiri di samping, pegang tangan Emily sampai jari-jarinya memutih. Wajahnya pucat, keringat banjir. Jam 6 pagi, tangis bayi laki-laki menggema di kontrakan kecil itu. Bayinya sehat, berat 3,5 kilo, kulit sawo matang campur putih, matanya biru muda seperti Emily, hidungnya mancung sedikit seperti Dika. Bidan angkat bayi, taruh di dada Emily. Emily nangis, Dika nangis, ibu Dika nangis. Lintang lari keluar teriak-teriak ke tetangga. Lahiran! Lahiran lanang? Kampung langsung rame. Ibu-ibu bawa telur rebus, pisang, gula merah. Bapak-bapak bawa beras 1-2 kilo. Anak-anak pada ngintip dari jendela. Dika kasih nama bayi itu Arjuna Watson Putra, panggilan Jun. Emily senyum lebar pas dengar nama itu. 3 hari kemudian mereka bikin syukuran kecil. Cuma tumpeng sederhana, ayam goreng 2 ekor, sayur bayam, sama telur pindang. Tetangga datang lesehan di halaman, makan pakai daun pisang. Emily duduk di kursi plastik sambil gendong Jun yang lagi tidur. Dika bagi-bagi rokok ke bapak-bapak, senyumnya nggak lepas dari muka. 2 minggu setelah lahiran, Mr. Watson datang diam-diam. Dia naik mobil sewaan biasa, nggak bawa supir, nggak bawa pengacara. Pakai kemeja biasa, celana jeans, topi baseball. Dia berdiri di depan kontrakan, lihat rumah kecil itu dari luar pagar bambu. Dika lagi bantu angkat galon air buat Emily yang masih lemes. Emily duduk di teras, nyusuin Jun pakai kain penutup. Mr. Watson berdiri lama, nggak berani masuk. Dika akhirnya lihat, kaget, tapi tetap sopan. Dia dekati pagar, buka gerbang, ajak Mr. Watson masuk. Emily lihat ayahnya, matanya langsung basah. Mr. Watson masuk pelan-pelan, duduk di kursi plastik depan Emily. Dia lihat cucunya yang lagi nyusu, lihat wajah Emily yang sekarang lebih kurus tapi cerah, lihat Dika yang buru-buru ambil gelas dan tuang teh anget. Mr. Watson gak ngomong apa-apa dulu. Dia cuma pegang tangan Emily pelan, lalu usap kepala Jun yang botak halus. Air matanya jatuh tanpa suara. Emily peluk ayahnya lelet-lelet biar Jun gak kebangun. Dika berdiri di belakang, kasih mereka waktu.
Malam itu Emma Watson nginep di rumah Dika. Tidur di tikar tamu, kasurnya cuma alas karpet tipis. Pagi-pagi dia ikut Dika ke sawah, pakai kaos oblong pinjaman dan celana pendek. Dia cangkul bareng, keringetan, tangannya lecet. Pulang jam 11, dia makan nasi jagung sama ikan asin bareng keluarga. Dia nggak ngomong banyak, cuma mangut-mangut tiap ibu Dika nyanyi tembang Jawa pelan. Hari ketiga Emma Watson buka suara. Dia minta maaf ke Dika di teras malam hari. Dia bilang dia salah besar ngehakimi Dika. Dia bilang dia lihat sendiri Dika jagain Emily mati-matian, angkat galon, masak, cuci popok Jun pakai tangan. Dia bilang dia nggak akan bekukan warisan lagi, semua akan balik ke nama Emily. Emily cuma geleng-geleng kepala. Dia bilang dia nggak butuh uang itu lagi. Dia bilang dia udah bahagia banget hidup sederhana. Emma Watson cuma senyum, lalu peluk anaknya lama banget. Sebelum pulang ke Australia, Emma Watson kasih satu amplop tebal ke Dika. Isinya cek 1 miliar rupiah. Dia bilang itu buat modal bengkel dan warung, bukan buat Emily, tapi buat cucunya nanti. Dika mau nolak, tapi Emily pegang tangan Dika, mangut-mangut pelan. Akhirnya Dika terima, tapi bilang dia akan balikin pelan-pelan kalau bengkelnya udah besar. 2 tahun berlalu cepat. Bengkel Dika sekarang lebih besar. 2 ruko kecil di pinggir jalan raya dekat Prambanan. Namanya Bengkel Jujur. Spanduknya tulisannya besar, bayar sesukanya kalau lagi susah. Laris banget. Orang-orang percaya karena Dika nggak pernah bohong soal kerusakan motor. Warung makan di sebelah bengkel juga rame. Namanya Warung Emily. Menunya sederhana. Nasi gudeg, nasi kucing, mie goreng, sama es teh manis. Emily yang masak, dibantu 2 ibu-ibu tetangga. Instagram warungnya sekarang followersnya 2 juta. Banyak turis mampir gara-gara foto Emily sama Jun yang lucu. Rumah mereka masih sederhana, cuma direnovasi sedikit. Lantai keramik, kamar tambahan buat Jun, kamar mandi dalam. Jun sudah 2 tahun, jalan cepet banget, rambutnya ikal coklat, matanya biru, tapi ngomongnya Jawa medok. Dia suka lari-lari di halaman, main sama anak tetangga, makan bakso pinggir jalan bareng bapaknya. Emily sekarang kulitnya sawo matang, tangannya kasar, tapi senyumnya lebar banget. Dia nggak pernah pakai heels lagi, cuma sandal jepit, kaos oblong, sama daster murah. Tapi dia bilang dia nggak pernah sebahagia ini seumur hidup. Emma Watson datang tiap tahun, bawa kado buat Jun, bantu bengkel kalau lagi sepi, ikut nyanyi tembang Jawa sama Ibu Dika. Dia bilang dia bangga punya menantu orang Jawa. Malam minggu mereka sering duduk di teras rumah. Jun sudah tidur. Dika pegang tangan Emily. Emily bersandar di bahu Dika. Bintang-bintang kelihatan jelas. Suara motor lewat sesekali. Bau nasi jagung dari dapur masih ada. Emily pegang cincin timah di jarinya yang sampai sekarang gak pernah dilepas. Dika cium kening Emily pelan. Uang bisa beli villa besar, mobil mewah, liburan ke Eropa. Tapi nggak bisa beli orang yang mau nemenin kamu makan bakso gerobak pas hujan deras, yang mau angkat galon pas kamu hamil besar, yang mau nyanyi tembang Jawa pelan pas kamu susah tidur. Dan itu yang Emily punya sekarang. Sederhana, tapi lengkap banget.